Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Natnat Matematika. Hari ini kita akan belajar terkait teorema Pythagoras. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita pahami dulu terkait sisi miring atau hipotenusa pada segitiga. Nah, sekarang kalian sudah melihat ya, di situ ada sebuah segitiga, yakni segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, sedangkan kita akan memahami terkait sisi miring. Sisi miring itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, sisi miring adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Syarat yang kedua adalah sisi miring merupakan sisi segitiga yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sisi miring disebut juga dengan hipotenusa. Jadi sisi miring adalah ini ya, yang Ibu beri tanda. Oke, sekarang kita lanjut. Manakah yang merupakan sisi miring? Oke, dari segitiga PQR, sisi miringnya adalah sisi P. Karena sisi miring tadi sisi yang terpanjang. Sedangkan pada segitiga K, L, M, sisi miringnya adalah sisi M. Ingat, sisi miring itu bukan posisinya miring. Kalau posisinya miring, K, L, dan M ketiganya posisinya miring. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi miring, yakni sisi yang berhadap sudut siku-siku dan sisi yang terpanjang. Begitu, paham? Oke, kalau paham kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan menemukan konsep teorema Pythagoras. Di situ ada 3 persegi. Kalian masih ingat luas persegi? Yo, luas persegi rumusnya apa? Yo, bagaimana cara menentukannya? Sisi kali sisi. Berarti untuk persegi yang pertama, karena panjang sisinya itu adalah 3, maka di sini luasnya adalah 9. Kemudian persegi yang kedua, panjang sisinya adalah 4, maka luasnya adalah 4 kali 4, 16. Terakhir, persegi yang ketiga, panjang sisinya adalah 5, maka luasnya 5 kali 5, berapa? 25. Oke. Nah, dari ketiga persegi tersebut, ternyata setelah disusun sedemikian sehingga sudutnya itu saling berhimpit, oke, diperoleh bentuk segitiga siku-siku. Tadi kita dapatkan luas persegi pertama itu 9. Ini ya, luasnya 9. Kemudian yang persegi kedua luasnya adalah 16. Dan yang ketiga luasnya adalah 25. Ternyata diperoleh luas persegi yang kecil ditambah luas persegi yang kedua
itu hasilnya sama dengan luas persegi yang terakhir. Nah, tadi kita dapat 9 itu dari 3 kuadrat, yang kedua 16 itu dari 4 kuadrat, dan 25 itu dari 5 kuadrat. Sehingga bisa kita simpulkan 3 itu panjang sisi A. Berarti A kuadrat ditambah 4 itu panjang sisinya B. B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, biar tidak bingung, saya ganti warna kuning. Nah, oke, jadi dari ketiga persegi kita peroleh A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Apa maknanya? A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini maksudnya adalah jumlah kuadrat sisi siku-siku. Ingat, apa tadi? Jumlah kuadrat sisi siku-siku. Ini kan sisi siku-siku. Oke, jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan C kuadrat. C itu artinya sisi miring. Oke, mari kita lihat untuk menemukan konsep teorema Pythagoras yang kedua. Nah, di sini disediakan 4 kepingan puzzle berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran yang sama. Dengan ukuran yang sama berarti bisa kita tulis ini adalah A, ini panjang sisi B. Berarti berlaku sama ya. Ini A, ini juga A. Dan alasnya adalah B. Oke. 4 segitiga ini kemudian disusun sedemikian rupa sehingga membentuk gambar berikut. Nah, gambar apa yang terjadi? Gambar apa yang terjadi? Terbentuk ya. Terbentuk adalah persegi. Persegi besar dan persegi kecil atau persegi di dalamnya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan. Dari gambar tersebut kita konstruksi, yakni untuk mencari, sebentar ganti warna. Untuk mencari luas persegi yang besar itu sama dengan 4 kali luas segitiga ditambah luas persegi yang kecil. Luas persegi besar. Berarti kita lihat sisinya. Oh, kita dapatkan panjang sisinya adalah A plus B. Kita tulis ya. Berarti untuk luasnya adalah A plus B kuadrat. Karena sisi kali sisi. Sama dengan 4 kali luas segitiga. Luas segitiga yakni alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya adalah ini ya. Alas kali tinggi. Berarti A kali T bagi 2.
ditambah luas persegi kecil. Nih, luas persegi kecil panjang sisinya adalah C. Berarti karena persegi luasnya adalah sisi kali sisi, berarti ini C kuadrat. Sekarang kita jabarkan. A plus B kuadrat itu berarti A plus B A plus B. Nah, sedangkan ini bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti masih 2AB plus C kuadrat. Ini kita kalikan, A kali A sama dengan A kuadrat, A kali B sama dengan A plus B, kemudian B kali A sama dengan AB, dan terakhir B kali B. B kuadrat sama dengan 2AB plus C kuadrat. Oke, ini kita jumlah jawabannya adalah A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB plus C kuadrat. Nah, ruas kiri dan ruas kanan keduanya sama-sama dikurangi 2AB, berarti ini 0. Kemudian ini juga 0 karena dikurangi bilangan yang sama. Nah, berarti hasil akhirnya adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, ganti warna. Ganti warna hijau. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat, A dan B ini merupakan sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya berarti jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Oke? Berarti yang kita temukan saat ini sama dengan yang tadi. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, pada dalil Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Kuadrat sisi miring itu berarti C kuadrat, dan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya adalah kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Nah, kemudian bagaimana menentukan panjang sisi A dan B? Jadi, tadi kita baru menemukan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Bagaimana kita menentukan nilai A dan B? Ingat, C itu merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Berarti, untuk menentukan sisi siku-sikunya dengan cara sisi terpanjang dikurangi sisi
siku-siku yang lain. Berarti kalau untuk mencari A kuadrat itu sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Kemudian untuk mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, rumus ini masih ditulis C kuadrat, A kuadrat, dan B kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan, keduanya bisa diperlakukan yang sama, yakni di akar. Jadi, kita bisa tulis akar C kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari akar C kuadrat ini, kita peroleh C. Sedangkan untuk akar A kuadrat plus B kuadrat ini sudah dalam bentuk sederhana karena memiliki variabel yang berbeda. Gitu. Hal tersebut juga berlaku untuk menentukan A dan B. Oke, untuk latihan soal ada di next video. Oleh sebab itu, kalian silakan menonton video selanjutnya. Sekian dari Bu Natnat, terima kasih.